Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan renungan firman Tuhan. Matius pasal 2 ayat yang ke-19 sampai dengan 23 mengatakan, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yehuda menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Kehidupan Yusuf sungguh istimewa. Sejak awal, dia mengetahui Maria mengandung, dan kemudian ia berencana untuk menceraikan Maria. Tuhan memberi petunjuk kepadanya melalui mimpi, memberitahukan bahwa janganlah takut untuk mengambil Maria sebagai istri, karena anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Peristiwa kedua, ketika Herodes memiliki niat jahat untuk membunuh Yesus, malaikat Tuhan memberitahukan agar Yusuf menyingkir ke Mesir. Lalu ia tinggal di Mesir sampai Herodes yang ingin membunuh Yesus mati. Dan untuk ketiga kalinya, Tuhan memberikan petunjuk kepada Yusuf, yaitu menyuruhnya untuk kembali ke tanah Israel. Yusuf pun mentaati perintah Tuhan. Tetapi ketika didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja Yudea menggantikan Herodes, Yusuf menjadi takut. Kemudian Allah memberikan nasihat melalui malaikatnya agar Yusuf pergi ke Nazaret di daerah Galilea. Yusuf tidak tahu apa yang akan terjadi dengan masa depannya. Ketika dalam keadaan bimbang dan tidak mengerti apa yang sesungguhnya terjadi, juga tidak tahu apa yang harus dilakukan, Allah selalu hadir dan membimbingnya. Sama seperti bangsa Israel yang akan memasuki tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Musa. Mereka dipimpin oleh tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Tiang awan dan tiang api memberitahukan kapan mereka harus berangkat dan kapan mereka harus berkemah. Bangsa Israel tidak tahu jalan mana yang harus ditempuh. Pada masa kepemimpinan Yosua, bangsa Israel telah bersiap untuk menyeberangi Sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan. Yosua berkata kepada segenap jemaah, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu, yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-14 mencatatkan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh Kudus telah Allah curahkan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk peka dan mau mendengarkan suara dari Roh Kudus. Dengan demikian, jalan hidup kita senantiasa berada dalam damai sejahtera Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Immanuel.